Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ira Sapitri Harahap, NIM 1914040033. Di sini saya akan membahas materi tentang fungsi komposisi. Sebelum kita membahas tentang fungsi komposisi, saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut dengan daerah asal atau domain ke tempat salah satu anggota himpunan lainnya yang disebut pula daerah kawan atau kodomain. Dan relasi itu juga merupakan misalkan A dan B dua himpunan yang tidak kosong, maka himpunan A memiliki hubungan dengan himpunan B. Jadi, apabila ada anggota A yang berkorespondensi atau dipasangkan dengan himpunan B, maka relasi kedua himpunan A dan B ini dapat disajikan melalui diagram panah, grafik, himpunan pasangan berurutan, atau aturan pemasangan melalui kata-kata atau ekspresi matematika. Sebagai contoh, himpunan A-nya min 4, min 1, 0, 1, 4. Himpunan B-nya 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita ilustrasikan melalui diagram panah di bawah ini. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di bawah itu. Dan relasi ini merupakan sebuah fungsi. Dan himpunan A itu dinamakan daerah asal atau domain. Sedangkan B itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Lalu kita masuk ke macam-macam fungsi. Mungkin kita telah mengenal beberapa macam fungsi aljabar seperti fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadrat. Sebagai contoh biar jelas, teman-teman bisa perhatikan fx sama dengan 5 itu adalah fungsi konstan. Fx sama dengan 2x tambah 1 adalah fungsi linear. Dan fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2 adalah fungsi kuadrat. Ada juga macam-macam fungsi lainnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x tambah 1 disebut dengan fungsi rasional. Dan fx sama dengan akar x tambah 2 disebut dengan fungsi akar. Lalu fx sama dengan mutlak x mutlak disebut dengan fungsi nilai mutlak. Nah, baru kita masuk yang namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi fx dan fungsi gx sehingga dapat menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Pada umumnya, bentuk dari sebuah fungsi ini dapat kita tuliskan seperti yang ada di bawah ini, yaitu fungsi f bundaran gx sama dengan fgx. Fungsi f bundaran g4 sama dengan fg4. Fungsi g bundaran fx sama dengan fungsi gfx. Fungsi g bundaran f2 sama dengan fungsi g f2.
Dan sifat-sifat fungsi komposisi itu fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Fungsi G memetakan fungsi B ke himpunan C. Lalu fungsi H memetakan himpunan C ke himpunan D. Setiap fungsi berhubungan satu sama lain. Kita bisa menggunakan beberapa sifat operasi matematika seperti sifat tidak komutatif, sifat asosiatif, dan sifat fungsi identitas. Dari sifat operasi ini akan membantu kita untuk mengerjakan soal yang terlihat lebih rumit lagi. Yang pertama yaitu sifat operasi tidak komutatif. Kalau bicara soal komutatif, pasti kita keinget tentang rumus penjumlahan. Tapi dalam gabungan fungsi ini, rumus penjumlahan ini gak berlaku. Biasanya bentuk operasi komutatif dituliskan seperti di bawah ini. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Pada fungsi gabungan, sifat ini gak berlaku sama sekali meskipun tiap fungsi berhubungan. Teman-teman bisa perhatikan bentuk rumus gabungannya fungsinya berikut ini. Fungsi F bundaran G X tidak sama dengan fungsi G bundaran fungsi F G F X. Cara kita membuktikannya yaitu biasanya kita menggunakan dua fungsi sembarang dengan nilai X sembarang. Kita bisa memasukkan nilai X ke dalam fungsi sembarang sesuai dengan rumus di atas. Pasti nggak akan bakalan nemuin nilai yang sama dengan rumus tersebut. Ini menunjukkan bahwa kalau sifat operasi komutatif tidak berlaku pada fungsi ini. Lalu kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu adalah sifat operasi asosiatif. Kalau kita bicara soal operasi kali silang atau operasi asosiatif, kita bisa nerapin sifat operasi ini. Persamaannya yaitu A dikali BC sama dengan AB dikali C. Pada gabungan fungsi ini, sifat operasi asosiatifnya bisa dituliskan seperti di bawah ini, yaitu fungsi F bundaran fungsi G bundaran fungsi Hx sama dengan fungsi F bundaran fungsi G bundaran fungsi Hx. Kemudian fungsi F bundaran fungsi G bundaran fungsi H3 sama dengan fungsi F bundaran fungsi G bundaran fungsi H3. Yang terakhir kita masuk kepada sifat fungsi identitas. Hal yang harus kita tahu kalau setiap fungsi mempunyai elemen identitas. Terus elemen identitas itu apa sih? Apakah sama dengan elemen identitas matriks? Nah, elemen identitas itu adalah nilai X itu sendiri. Agar kita lebih mudah memahami, kita perhatikan contohnya, yaitu IX sama dengan X, I2 sama dengan 2. Jadi, elemen identitas ini bisa dimasukkan ke dalam operasi gabungan fungsi. Sehingga hasil dari gabungan sebuah fungsi tersebut adalah operasi fungsi awal atau operasi fungsi tunggal tanpa melibatkan fungsi identitas dalam operasinya. Kita bisa cek bentuk di bawah ini agar mudah dimengerti. Fungsi F bundaran fungsi IX sama dengan fungsi
I bundaran fungsi fx sama dengan fx. Dan fungsi f bundaran I3 sama dengan fungsi I bundaran fungsi F3 sama dengan F3. Kalau kita belajar gabungan fungsi secara rutin, kita bakalan semakin mengerti tentang materi. Karena materi ini nggak cuma tentang satu jenis fungsi, tapi masih ada banyak fungsi lain yang bisa digabungkan seperti fungsi invers, kuadrat, dan sebagainya. Supaya lebih jelas kita memahaminya, kita bisa masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, bila diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 4 dan fungsi gx sama dengan 3x, berapakah nilai dari fungsi f bundaran G2? Nah, sebelum itu kita tentukannya menggunakan x-nya dulu. Nanti baru kita ubah x-nya menjadi 2 setelah dapat. Dan jawabannya fungsi f bundaran fungsi gx sama dengan fungsi f dikali fungsi gx sama dengan fungsi f tersebut kan 3x tambah 4. Yang 3x itu kita masukkan gx-nya menjadi 3 dikali 3x ditambah 4 sama dengan 9x ditambah 4. Lalu kita ubah, kemudian yang x-nya itu kita ubah menjadi angka 2, yaitu 9 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 22. Nah, soal selanjutnya yaitu jika kita ketahui pula fx-nya 3x tambah 2 dan gx-nya sama dengan 2 dikurang x, dan tentukanlah fungsi f bundaran gx dan fungsi g bundaran fx. Sama seperti tadi kita masukkan, yaitu yang pertama fungsi f bundaran fungsi gx sama dengan fungsi f dikali fungsi gx. Sama dengan yang fungsi f tadi kan 3x tambah 2. Terus yang g kan 3x itu mempunyai x. X itu kita masukkanlah fungsi gx-nya menjadi, kita kalikan langsung, yaitu 3 dikali 2, 6. 3 dikali min x sama dengan min 3x ditambah 2. Jadi hasilnya min 3x ditambah 8. Sama halnya yang tadi cara mengerjakannya, tinggal kita masukkan saja sehingga setelah kita masukkan baru kita jumlahkan. Lalu 2 dikurang 2 sama dengan 0 dan hasilnya adalah sama dengan min 3x. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.